Baik adik-adik sekalian, nah spesial nih di mata kuliah kita di hari ini, di mata kuliah kewirausahaan, tema kita hari ini adalah tentang perencanaan usaha atau dikenal dengan istilah business plan ya. Nah adik-adik sekalian, nah kebetulan di kelas kita ini ada 3 sekawan ya, 3 sahabat yang sudah berhasil membuat business plan dan diikut lombakan di sebuah perlombaan ekonomi Islam di UIN Raden Patah Palembang baru-baru ini, dan qadarullah dengan izin Allah terpilih menjadi business plan terbaik di UIN Raden Patah Palembang. Tentu adik-adik spesial, adik-adik berterima kasih dan tidak jauh-jauh. Biasanya kita minta dulu pembicara dari jauh-jauh. Nah sekarang kita minta pembicaranya dari teman sekelas sendiri. Nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Nah, bagi Samsinar, Ola, dan Rizda, ini ada sekitar 50 investor, pengusaha-pengusaha kaya. Jadi silakanlah yakinkan 50 pengusaha ini untuk bisa bisnis plan 3 sekawan ini goal kira-kira dan menjadi sebuah produk bisnis. Karena sehebat apapun bisnis plan, kalau tidak dieksekusi dengan bagus, maka dia tidak menjadi produk. Nah, saya pikir silakan 3 sekawan spesial mempresentasikan bisnis plan yang pernah mendapatkan juara 1 di perlombaan ekonomi Islam. Silakan. Baik Pak, oke baik. Bisa dimulai dari Rizda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasi dari tim Maher Edu akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang kemarin kami lombakan, yakni berjudul Maher Edu Aplikasi Bimbingan Tahfiz dan Belajar Online. Ya, ide bisnis ini itu berdasarkan ayat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatsuna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Kemudian dalam hadis, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, dari ayat Al-Qur'an dan hadis ini kemudian kami integrasikan dengan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di Fakultas Ekonomi Syariah. Akhirnya muncullah ide bisnis yang bernama Maher Edu ini. Nah, eksekutif summary-nya, apa sih Maher Edu? Maher Edu itu merupakan ide bisnis aplikasi bimbingan tahfiz dan belajar online yang secara eksklusif menawarkan produk bimbingan tahfiz, bimbingan mengaji dan bahasa Arab, serta video belajar materi pengetahuan agama Islam tingkat MI, MTS, dan MA oleh mentor-mentor yang profesional dan berkompeten. Nah, ide Maher Edu ini diprakarsai oleh maraknya tren menghafal Al-Quran di masyarakat. Maher Edu berupaya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat dan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk dapat menghafal Al-Quran dan belajar pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab di mana saja dan kapan saja. Baik, untuk latar belakangnya, saat ini Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, yang mana jumlah penduduk muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229 juta jiwa, atau sekitar 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Saat ini juga pengguna internet di Indonesia sangatlah banyak, tercatat pada tahun 2019 sebanyak 171 juta pengguna, dengan penetrasi sebesar 73,7% atau naik sekitar 8,9%, atau sekitar 25,5 juta pengguna, di mana pada tahun sebelumnya naik 21 juta pengguna. Pada tahun ajaran 2019-2020 tercatat jumlah siswa MI, siswa tingkat MI yaitu sekitar 3,8 juta jiwa,
dan MTS sekitar 3,2 juta jiwa, dan Aliyah sekitar 1,5 juta jiwa, yang mana total semuanya sekitar 86,6 juta jiwa. Maaf. Lanjut. Berikut visi dan misi dari Maher Edu. Visi kami ialah meningkatkan potensi generasi Robbani yang berkarakter, unggul, dan cerdas. Misi kami yang pertama ialah mensosialisasikan Maher Edu kepada masyarakat luas. Yang kedua, merekrut tenaga pendidik dan instruktur tahfiz Al-Quran yang profesional dan kompeten. Yang ketiga, menyediakan sarana belajar untuk siswa berbasis online maupun offline. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai sekolah seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah maupun pondok pesantren. Yang kelima, melaksanakan tata kelola lembaga yang baik. Berikut ialah produk dari Maher Edu. Yang pertama ialah mentor ngaji dan tahfiz. Produk ini berupa layanan mentoring ngaji dan pembinaan tahfiz Al-Quran secara online ataupun offline oleh instruktur-instruktur tahfiz yang kompeten dan memiliki sertifikat tahsin. Yang kedua ialah video pembelajaran. Produk ini berupa video pembelajaran materi-materi pengetahuan agama Islam untuk tingkat MI, MTS, dan juga MA sesuai kurikulum Kementerian Agama tahun 2013. Video dapat diunduh dan disimpan di watchlist sehingga memudahkan pengguna untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga ialah mentor belajar. Produk ini berupa layanan mentoring untuk materi-materi pengetahuan agama Islam secara online ataupun offline oleh mentor-mentor lulusan pendidikan agama Islam dan yang sebidangnya. Produk yang terakhir yakni Maher Edu eksklusif. Dalam produk ini, kami memberikan keringanan dan juga kemudahan bagi siswa atau siswi yang ingin mendapatkan 3 produk sekaligus hanya dalam satu produk, yang mana dapat menghebat biaya dan mempermudah dalam mengakses ketiganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sudah. Selanjutnya untuk detail dari produk kami, pertama ada mentor ngaji dan tahfiz. Nah, fitur-fitur dalam produk kami ini pertama ada fitur room chat. Nah, di sini pengguna bisa berkomunikasi langsung dengan mentornya menggunakan fitur room chat. Bisa untuk konsultasi, mengatur jadwal, dan lain-lain via chat. Kemudian ada fitur video conference. Sistem mentoring ngaji dan tahfiz dilakukan via video conference, di mana satu mentor dalam satu kali conference memegang maksimal 10 murid. Kemudian ada Hafiz Guide e-book, berisikan target hafalan, tips, amalan yaumiyah. Dan amalan. Selanjutnya ada produk mentor belajar. Nah, fitur-fiturnya itu diantaranya ada fitur room chat, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, dan ada fitur video live streaming. Di sini sistem mentoring belajar dilakukan via video live streaming, di mana mentor mengajar dengan live streaming, dan murid dapat bertanya secara langsung, Nah, dalam satu kali live streaming, mentor memegang maksimal 10 murid. Kemudian, produk video belajar materi pembelajaran tingkat MI, MTS, dan MA. Fitur-fiturnya ada video pembelajaran. Dengan berlangganan video pembelajaran, pengguna bisa mengakses semua video pembelajaran sesuai tingkat. Ada tingkat MI, MTS, dan MA yang disediakan Maher Edu. Kemudian, watchlist. Pengguna bisa mengunduh video pembelajaran sehingga memudahkannya belajar secara offline melalui video tersebut di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini ada The Business Model Canvas dari Maher Edu. Di sini key partners kami ada mentor tahfiz, mentor ngaji, lembaga tahfiz, sekolah madrasah, TPQ, influencer Islami, masjid, yayasan Islami, videografer, dan animator. Key activities-nya, pembinaan instruktur dan guru, melakukan kerjasama, pembinaan grup, pembuatan video belajar. Key research-nya itu ada kantor, sistem aplikasi, karyawan, dan perlengkapan kantor. Value proportion-nya, akses mentoring ngaji dan tahfiz, akses mentoring belajar materi MI, MTS, MA, dan bahasa Arab, akses video belajar, program assessment atau uji kemampuan hafalan dan bacaan calon murid, Hafiz Guidebook yang berisikan target hafalan, tips, dan amalan yaumiyah. Customer relationship kami ini ada grup premium, terus webinar gratis, komunitas penghafal Al-Quran, dan kegiatan Islami seperti
sedekah yatim, Jumat berbagi, dan lain-lain. Channels kami ada aplikasi mobile, website, sosial media ads, dan endorsement. Customer segmennya tersegmentasi Muslim, pelajar tingkat MI, MTS, MA, pelajar umum, generasi robbani yang membutuhkan bimbingan tahfiz dan mengaji. Terus ada cost structure-nya terdiri dari fixed cost dan variable cost. Variable cost-nya ini ada pemeliharaan sistem IT, gaji, peralatan, biaya listrik, dan biaya air, dan lain-lain. Variable cost-nya itu ada biaya tutor dan pendidik, dan biaya marketing. Revenue stream-nya itu ada bagi hasil dengan mentor atau guru. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis SWOT dari ide bisnis kami, Maher Edu. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan dapat dijangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Di sini kelemahannya yaitu belum memiliki cukup keahlian membangun usaha ini. Kemudian butuh biaya pulsa dan ponsel berkamera untuk dapat terakses dengan Maher Edu, dengan aplikasi Maher Edu. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu belum banyaknya saingan di basis pendidikan agama Islam dan tahfiz, kemudian meleknya generasi rabani pada teknologi dan tren hijrah. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancamannya di sini yaitu mengaji dan tahfiz online belum lumrah secara budaya, dan munculnya pesaing-pesaing baru pada bidang ini. Selanjutnya, strategi marketing. Strategi marketing yang kami gunakan dipilih melalui pendekatan 4P, ditambah 1P yang terinspirasi dari Nur Hayati Subakat dan masukan dari dosen kami. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami tawarkan berupa jasa dari tenaga pendidik dan instruktur pembimbing tahfiz, yang mana nanti akan diberikan kepada siswa atau siswi yang membutuhkan jasa bimbingan belajar dari tenaga ahli yang kompeten. Yang kedua, price. Harga yang ditetapkan diusahakan dapat menjangkau semua pelajar, baik kalangan menengah maupun ke bawah, agar semua generasi rabani dapat meningkatkan potensi mereka pada bidang yang kami tawarkan. Yang ketiga, place. Bisnis kami, bisnis online yang menyediakan platform pembelajaran secara online. Namun, untuk pembelajaran bimbingan mengaji dan tahfiz secara offline, kami akan menjangkau lokasi-lokasi terdekat dengan perusahaan kami. Yang keempat yaitu promotion. Promosi yang akan kami lakukan antara lain promosi web dengan menggunakan search engine optimization, social media marketing, menyebar brosur, dan memberikan potongan harga untuk produk eksklusif dan lainnya. Yang kelima, pertolongan Allah. Ketika kita melibatkan Allah dalam menjalankan bisnis ini, maka Allah senantiasa memberi pertolongan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ketika kita memprioritaskan Allah, maka insya Allah Allah pun akan memprioritaskan kita. Next, analisis gambaran kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk bisnis ini, yaitu diperkirakan administrasi sebanyak 3 orang, marketing sebanyak 4 orang, keuangan 1 orang, informasi dan teknologi 3 orang, hubungan masyarakat sekitar 3 orang. Nah, di sini kami juga sudah menganalisis analisis pesaing, yang kemungkinan akan menjadi pesaing Maher Edu, yaitu pesaing potensialnya adalah Superproof, Ruang Guru, Kuiper, dan aplikasi sejenis lainnya yang merupakan startup pendidikan umum, namun belum adanya fitur mengaji dan tahfiz online. Nah, di sini analisis keuangan. Ada perencanaan investasi awal. Perencanaan investasi awal ini terdiri dari biaya operasional, biaya praoperasional. Biaya praoperasionalnya ini ada perizinan yang diperkirakan sekitar 30 juta, konsultan sekitar 20 juta, perencanaan sekitar 15 juta, bangunan 700 juta. Penerapan IT yang terdiri atas resource seharga 66 juta, tools seharga 2 juta, manajemen fee seharga 19 juta, biaya lain-lainnya seharga 2 juta. Kemudian ada peralatan komputer yang diperkirakan seharga 55 juta. Yang terakhir ada utilitas seharga 10 juta. Jadi total perencanaan investasi awal sebesar 905 juta rupiah. Biaya operasionalnya yang terdiri atas fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini ada pemeliharaan sistem IT,
sekitar 2 juta, gaji 54 juta, peralatan yang terdiri atas kamera, tripod, dan lain-lain seharga 10 juta, biaya listrik dan biaya air sekitar 1.800.000. Kemudian di sini ada variable cost. Yang pertama itu ada gaji tutor dan pendidik. Di sini kami menggunakan sistem part-time, yang mana untuk gaji tutor dan pendidik ini kami menggunakan bagi hasil 70/30. Yang kedua ada marketing. Biaya marketing sebesar 2 juta rupiah. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kesesuaian syariah. Nah, di sini dalam permodalan, modal usaha Maher Edu bersumber dari pertama modal pendiri. Pendiri mengadakan akad musyarakah mufawadoh atau partnership dengan masing-masing berkontribusi modal 5% dengan porsi kerja, tanggung jawab, dan beban utang yang sama. Akad yang terjalin antara para pendiri sudah sesuai dengan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Kemudian sumber modal kedua dari angel investor. Dalam penyedisan bisnis ini, pendiri bekerja sama dengan angel investor menggunakan akad mudharabah dengan porsi modal 15% banding 85%. Akad yang terjalin antara perusahaan dan angel investor sesuai dengan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad. Selanjutnya, kesesuaian syariah dalam manajemen internal. Dalam manajemen internal, perusahaan mengadakan akad ijaroh atau sistem gaji dengan para karyawannya. Akad yang terjalin sesuai syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Kemudian kesesuaian syariah dalam produksi, produk yang ditawarkan Maher Edu sesuai dengan syariah berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Maksudnya hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kemudian dalam pemasaran, strategi pemasaran yang akan digunakan oleh Maher Edu dipilih dengan melakukan pendekatan marketing mix. Sistem pemasaran yang digunakan juga sudah sesuai dengan syariah berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Mungkin cukup sekian presentasi proposal bisnis plan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus. Ya, atau dengan gayanya adik-adik sekalian, silakan. Terima kasih 3 sekawan Rizda, Ola, dan Samsinar. Ada yang mau investasi? Ada yang mau join? Pengusaha-pengusaha hebat yang lainnya? Atau cuma melihat aja? Atau cuma bilang, wow, keren gitu? Atau bilang, apa yang bisa kita kerjasamakan 3 sekawan? Kira-kira begitu? Aku punya uang nih, kamu mau nggak kira-kira gitu? Atau apa yang terbayang oleh adik-adik sekalian? Atau pingin kemudian, ya apalagi ya kira-kira yang ada ya di sekitar saya yang kemudian harus bisa saya selesaikan seperti yang diselesaikan oleh 3 sekawan ini. Nah, thank you, terima kasih. Boleh ditutup share screen-nya. Nah, oke. Jadi hari ini Connect ya, teorinya ada dari Pemakala, lalu ada dari 3 sekawan, Rizda, Ola, dan Samsinar yang sudah berhasil membuat sebuah bisnis plan yang bahkan sudah dilombakan ya dari berbagai macam kampus, dan alhamdulillah qadarullah tahun ini terpilih menjadi terbaik. Nah, mudah-mudahan nanti lahir lagi ide-ide baru, tapi ide itu tidak akan pernah menjadi sebuah produk kalau tidak dieksekusi. Yang berat itu memang eksekusinya sih. Tapi kalau orang tipologinya adalah tipologi pemberani, dia akan eksekusi. Jadi harus punya dua keberanian. Apa yang masih ingat yang Pak Indra bilang? 2 keberanian untuk bisa menjadi sebuah produk. Keberanian memulai, keberanian menanggung risiko. Ya, jadi 2 itu yang harus dilakukan untuk menjadi sebuah produk. Oke, saya pikir itu. Mungkin setelah ini Pak Indra akan menjelaskan secara teori juga.